morning, my intelligent students. How are you this morning? I hope all of you are fine. Miss bosen nih, Miss. Kalian bosan ya di rumah? Kalian mau belajar bareng sama Miss? Yes, Miss harap kalian bakal dapat pelajaran baru lagi hari ini. Udah lama ya Miss sama kalian gak ketemu, karena pemerintah nyuruh kita di rumah aja. Tapi meskipun begitu, kita masih bisa belajar bareng, yaitu kita belajar daring seperti ini. Miss hari ini bakal ngajarin hal baru lagi buat kalian. Kalian ready kan? Are you ready, guys? Yes, I hope all of you are ready. So, sebelum kita mau ke pelajarannya, Miss hari ini mau minta kita nyanyi bareng dulu. Kita bakar semangat kita dulu dengan sing a song. Let's sing a song together. On the weekend, what did you do? Did you go to a party? Were your friends there too? On the weekend, what did you do? Did you go to the shops, buy something new? On the weekend, what did you do? On the weekend, what did you do? Did you go to a friend's house and play with them too? On the weekend, what did you do? Did you go to the beach, swim in the ocean blue? On the weekend, what did you do? On the weekend, what did you do? Did you go to the movies, eat some popcorn too? On the weekend, what did you do? Did you play soccer, score a goal or two? On the weekend, what did you do? On the weekend, what did you do? Did you go to a restaurant, eat some nice food? On the weekend, what did you do? Did you go to the park, play on the slide too? On the weekend, what did you do? On the weekend, what did you do? Did you see some animals at the zoo? On the weekend, what did you do? Did you go to a museum, learn something new? On the weekend, what did you do? On the weekend, on the weekend, on the weekend. Gimana guys lagunya? Seru bukan? Masih banyak sih keseruan yang bakal kita lakuin di hari ini. Tapi sebelumnya Miss mau kasih tahu nih clue-nya. Lagu yang Miss puterin tadi berkaitan dengan materi kita hari ini. Can you guessing what is our topics for today? Apa ya? Coba kalian ingat-ingat lagi deh apa tadi lirik dari lagu kita tadi. Kalau kalian masih belum bisa tebak, Miss bakal kasih clue-clue lagi. Nah, selanjutnya Miss akan tampilkan PPT, kita akan guessing person. Di situ Miss bakal bocorin semua apa topik kita hari ini. Oke? Let's go! Hello my students. Let's continue our lessons. Di lesson sebelumnya, Miss sudah menjanjikan bakal mau men-share PowerPoint Miss untuk kalian sebagai clue selanjutnya agar kalian bisa menebak apa sih materi kita hari ini. Nah, ini adalah PPT Miss. Loh, kok ada gambar orang ya? Itu siapa ya Miss? Nah, kebanyakan dari kalian mungkin sudah kenal dengan beliau. Ya kan? Siapa? Ada yang tahu? Yes, benar. Bapak ini bernama B.J. Habibie. Dia adalah seorang presiden Indonesia. Nah, hal apa sih yang bisa diteladani dari seorang Bapak B.J. Habibie ini? Menurut kalian, apa ya yang bisa diteladani? Ada banyak hal yang bisa diteladani dari beliau. Seperti beliau ini adalah sosok yang sangat cerdas, dermawan, dan juga
brilian sekali dia. Nah, selanjutnya Miss mau share lagi. Nah, siapakah beliau? Yes, ini yang paling populer sekarang atau beberapa tahun lalu ya kan, sebagai Menteri Kelautan. Nah, ibu ini juga patut kita teladani karena sikapnya yang sangat bijaksana dan juga tegas. Nah, ada yang tahu siapa nama beliau? Siapa? Yes, benar, Ibu Puji Astuti, seorang Menteri Kelautan. Yes, pinter. Nah, selanjutnya siapa ya? Nah, kalau ini pasti udah kenal dong semua ya. Who is he? Yes, dia adalah Bapak Menteri Pendidikan kita saat ini, Bapak Nadiem Makarim. Nah, beliau ini juga salah satu founder dari Gojek. Hal apa sih yang menginspirasi dari Pak Nadiem Makarim ini? Pak Nadiem Makarim ini tidak berlatar belakang dari politik, tetapi dia beruntung dipilih menjadi Menteri Pendidikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, sikap lain yang juga bisa kita teladani dari Bapak Nadiem Makarim ini, beliau itu orangnya sangat ramah dan juga murah senyum. Nah, kalian bisa lihat kan fotonya, dia tersenyum, dia sabar menghadapi kalian, sama seperti para gurunya yang juga sabar menghadapi kalian. Nah, Bapak Nadiem Makarim ini adalah sosok yang juga bisa kita teladani. Nah, dari ketiga gambar di atas yang Miss sudah tunjukkan sebelumnya, kira-kira sudah bisa kalian tebak apa yang bakal kita pelajari hari ini? Sudah ya? Apa ya? Ada yang bisa? Can you answer? What will our topic for today? Yes, benar banget. Hari ini kita bakal belajar yang namanya biographical text. Biographical text. Nah, apa sih biographical text itu, Miss? Nah, Miss mau jelasin nih ke kalian. Biographical recount text. Nah, biographical recount text itu adalah cerita atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, biografi ini berisi fakta. Dia menceritakan orang lain tetapi isinya fakta, bukan gosip seperti itu. Nah, ini dia the definition of biographical recount text. Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It's not fiction. Nah, jadi biographical text itu tadi seperti yang sudah Miss bilang sebelumnya adalah teks yang memang ditulis oleh orang lain dan menceritakan kisah hidup orang lain dan bersifat non-fiksi. Jadi di sini dia memang benar-benar terjadi seperti itu. Contohnya tadi kita sudah membahas tentang yang pertama itu tadi Bapak B.J. Habibie, yang kedua kita membahas tentang Ibu Puji Astuti, yang ketiga kita membahas tentang Pak Nadiem Makarim. Nah, dari ketiga tokoh tersebut kalian bisa loh buat biographical recount text mereka, asal kalian paham betul informasi-informasi tentang beliau-beliau tadi. Nah, selanjutnya ada 5 jenis recount text. Di sini kenapa bisa ambil pembagiannya itu recount text? Karena recount text ini merupakan teks yang sangat fenomenal seperti itu. Jadi, ke-5 dari teks tersebut sering kalian dengar. Nah, according to Siti Deriwinka,
1999, dia membagi text recount itu menjadi 5 bagian, yaitu personal recount, imaginative recount text, factual recount, and procedural recount, and literary recount. Nah, apa bedanya, Miss, dari semua itu? Nah, personal recount itu retelling an activity that writer has been personally involved in, may be used to building and relationship between the writer and the reader. For example, anecdote, diary, personal letter, and so on. Nah, sedangkan factual recount atau yang nomor 3 itu reporting the particular of incident by reconstructing factual information like police reconstruction of incident, historical recount, biographical and autobiographical recount text. Nah, di sini kita bisa dapat kesimpulan biographical recount text itu termasuk ke dalam factual recount. Yes, pintar. Nah, sedangkan yang imaginative recount itu adalah recount yang applying factual knowledge of imaginary role in order to interpret recount events. For example, a day of life of Roman slave, how I discovered radium, and so on. Nah, imaginative ini dia bersifat imajinasi. Jadi, seperti kisah dari sehari sebelum adanya romansa, atau bagaimana terjadinya negeri dongeng, atau seperti lainnya, itu yang bersifat imajinatif, dia bersifat hayalan seperti itu. Nah, kemudian procedural recount text is recording to the steps and investigation or experiment and thereby providing the basis for reported result or finding something. For example, gimana kalian membuat sesuatu yang berurutan seperti itu. Contohnya, hari ini kalian melakukan ini, kemudian kalian mereport lagi atau merecounkan lagi kejadiannya itu secara berturut-turut. Jadi, dibilang secara prosedural. Yang berikutnya itu yang terakhir, literary recount text. It's to retell a series of events for the purpose of entertaining. Jadi, literary recount text ini bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Nah, apakah kalian sudah paham? Miss ulangi ya. Jadi, ada 4 jenis yang namanya recount text. Yang pertama adalah personal recount text. Yang kedua adalah imaginative recount text. Yang ketiga factual recount. Yang keempat adalah procedural recount. Yang kelima adalah literary recount text. Perbedaannya, personal recount ini adalah cerita-cerita yang kalian buat sendiri, seperti semalam kalian pergi ke pantai, seperti lagu yang kita nyanyikan sebelumnya. Kalian menceritakan pengalaman kalian di pantai dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam personal recount. Sedangkan yang imaginative recount text adalah jenis teks recount yang kalian menceritakan sesuatu yang bersifat hayalan. Seperti bagaimana sih kisah Cinderella itu sebenarnya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu factual recount adalah jenis dari recount text yang akan kita bahas lebih dalam di materi kali ini. Contohnya itu adalah biographical recount text. Di sini bersifat fakta atau non-fiction seperti definisi dari biografi teks sebelumnya.
Nah, yang berikutnya itu adalah procedural recount text, di mana di sini kalian menceritakan sesuatu yang bersifat secara bertahap, seperti Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Ketiga dan kedua dan selanjutnya. Yang berikutnya itu literary recount text adalah jenis teks yang kalian itu bersifat menghibur para readernya. Contohnya itu kalian membuat teks recount yang menyenangkan dan mengandung unsur-unsur kesusastraan. Oke. Generic structure dari recount text itu ada 3 teman-teman, yaitu orientation, events, and reorientation. Miss, apa sih beda ketiga-tiganya itu, Miss? Nah, Miss akan jelasin. Orientation itu, purpose-nya itu untuk inform by retelling past events and achievements in personal life. The text consists of 3 parts, yaitu orientation, giving the readers or background information as to why is the person noteworthy and should have a biographical written about that. And the opening paragraph should answer the question who, what, where, when, and how. Nah, maksudnya itu di orientation itu kalian harus menuangkan yang namanya bukti-bukti yang bisa menjawab dari 5W tambah 1H. Yaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Di orientation itulah kalian bisa menuliskan semuanya. Nah, orientation ini juga sering kita sebut sebagai paragraf pembuka di dalam suatu wacana atau di sebuah biografi teks. Kemudian itu events adalah part of series who is present the chronological order. Here the writer might refer in certain time and lines. Nah, di event sini kalian disuruh membuat serangkaian peristiwa yang memang benar-benar dialami oleh si penulis. Maksudnya di sini si penulis itu adalah orang yang kita tuliskan biografinya. Yang berikutnya itu adalah reorientation. Reorientation is consists of type of conclusion and make a comment on contributions who is person or like a summary or evaluation the persons of achievement. Nah, di yang ketiga ini atau reorientation ini kalian cukup menuliskan summary dari biographical recount text itu. Bisa juga seperti evaluation, atau kalian bisa juga memuji tokoh yang kalian sedang tulis biografinya. Nah, di orientation inilah waktunya. This is the best place for write or the things that you have to inform about the summary, or you have to give compliment for them or for her. This part to make it, okay? Nah, Miss, kami masih bingung, Miss, tentang penjelasan yang tadi. Nah, kalau kalian bingung, di sini Miss bakal kasih contohnya. Ini dia. Di sini Miss mengangkat seorang dari Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Dia adalah pernah juga sebagai presiden. Di sini Miss menuliskan biography of Abraham Lincoln. Let's read together, and then tebak di manakah orientation, events, dan lain sebagainya. Nah, Miss read ya untuk kalian. Abraham Lincoln was born in 1808 in Kentucky, USA. He worked on the farm of his farmer. He attended school for less than a year, but taught himself to read and write. He did different types of jobs before he settled a highly successful lawyer. He was gradually drawn to politics. The country was having problems regarding the practice of slavery. The white men owned large farms in the southern states. Blacks were brought from Africa to work in these farms. They were kept as slaves.
The people of Northern states were against this practice of slavery and want to abolish it. The Constitution of America is based on the equality of man. Therefore, there was no place for slavery in that country. At this difficult time, Abraham Lincoln was elected president of the USA in 1819. He wanted to solve the problem of slavery. The Southern states were against. The Southern states were prepared even to form a new country. Abraham Lincoln wanted all the states to remain united. He faced many problems. He wanted to preserve the unity of the country at any cost. Finally, a civil war broke out between the northern and southern states. He fought the war bravely and declared, "A nation cannot exist half free and half slave." He won the war and kept the country united. And then the part of reorientation. Lincoln was elected president for a second term. He was not against anybody, and he wanted everybody to live in peace. He made sincere efforts to help the people's wounds caused by the war. In 1862, Lincoln declared that from onwards all slaves would be free. This made him very popular among the people. Lincoln was assassinated in 1865. Nah, di sini kita mendapatkan 3 bagian. Yang pertama itu adalah orientation, mulai dari Abraham Lincoln. Dia di sini memperkenalkan si Abraham Lincoln itu. Dia lahir di Kentucky, USA. Ayahnya itu adalah seorang petani, dan dia sekolahnya tidak lebih dari setahun dan lain sebagainya. Nah, di paragraf events, dia menuliskan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh si Abraham Lincoln ini kepada negara USA. Seperti dia berusaha membuat peperangan itu menjadi berkurang dan lain sebagainya. Dia bisa memecahkan masalah di sini. Nah, di paragraf reorientation, di sini dia membuat kesimpulan bahwa Abraham Lincoln ini berhasil membuat orang-orang itu menjadi damai. Jadi, seolah tidak ada lagi perang-perang selanjutnya. Oleh sebab itulah, kenapa Abraham Lincoln ini menjadi famous atau terkenal di negara Amerika itu. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk membuat sebuah teks biographical recount? Isinya yang pertama itu hanya orientation, events, and reorientation. Jadi di orientation kalian perlu menuliskan tentang seseorang itu secara clear, seperti asal muasalnya dan lain sebagainya. Sedangkan di events, kalian harus menuliskan hal-hal apa saja yang sudah bisa dicapai dari seseorang tersebut. Dan yang terakhir itu, kalian tinggal membuat kesimpulan atau memberikan evaluasi, summary, dan juga saran kepada orang yang sudah berperan di dalam biographical tersebut. Nah, selanjutnya itu, kita akan membahas grammar and language features-nya. Di dalam penulisan yang namanya biographical recount text, kita menggunakan simple past tense, temporal sequence, focus and specific participants. Nah, apa maksudnya, Miss? Kita harus menggunakan simple past tense? Yes, benar sekali. Perhatikan di contoh-contoh ini tadi yang Miss kasih tunjuk, semua di sini menggunakan simple past tense. Verb-nya itu dia menggunakan tensesnya past. Bukan berarti semua simple past tense seperti itu, tapi dia menggunakan verb past. Nah, contohnya itu seperti want, di sini dia menggunakan wanted, and make, dia gunakan made. Itulah bukti kalau di dalam pembuatan biographical recount text ini digunakan yang namanya
past simple, seperti itu. Nah, yang kedua itu using temporal sequence. Contohnya itu apa, Miss? Nah, temporal sequences ini contohnya itu yang memberikan kaitan-kaitan dari paragraf satu dengan paragraf lainnya. Contohnya itu setelah itu kemudian, nah itulah contoh dari temporal sequence. Dan berikutnya itu focus on specific participants. Nah, di sini maksudnya kalian memang fokus hanya untuk menuliskan biographical recount dari seorang tokoh. Nah, kalian fokus kepada dia dan fokusnya itu kalian tuliskan juga dalam biographical tersebut. Gimana, my dear students? Menyenangkan bukan belajar dari biographical recount text? Di biographical recount text ini, kalian bisa memperoleh yang namanya pengalaman baru atau hal-hal yang perlu diteladani dari tokoh-tokoh terkenal mau dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, untuk membuatnya tadi sudah sangat mudah karena Miss sudah menjelaskan apa itu teks biographical, yaitu teks yang berisi kisah hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain dan kita berusaha untuk menceritakannya kembali. Nah, itulah dalam versi singkatnya. Nah, untuk selanjutnya, Miss mau tugas kalian itu, kalian harus membuat satu contoh biographical recount text. It depends on you. It may be a famous person, atau bisa juga orang-orang yang menurut kalian itu berpengaruh di dalam sebuah politik, di ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang dunia pendidikan juga kalian bisa ambil contohnya. Kemudian, kalian juga bisa ambil artis atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan belajar exercise, yaitu Miss akan kasih soal, hanya 5 soal. Kita diskusikan bareng-bareng ya. Nah, ini dia bentuk exercise-nya, teman-teman. Lihat, di sini Miss hanya mengambil 5 soal. Jika ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang biographical recount text ini, terutama tentang soal-soalnya, kalian bisa share email kalian ke Miss. Jadi Miss bakal kasih ada sekitar 50 soal tentang biographical recount text ini. Kalian bisa sebagai tambahan pedoman pembelajaran kalian seperti itu. Nah, contohnya itu di sini Miss ngangkat 2 orang tokoh, yaitu Jenderal Sudirman dan Picasso. Siapa sih tokoh yang 2 ini? Nah, Jenderal Sudirman was a high-ranking Indonesian military official during the Indonesian National Revolution. He was the first commander-in-chief of the Indonesian Armed Force. He continues to be widely respected in the country. On 12 November 1945, at an election to decide the military commanders-in-chief in Yogyakarta, on 12 November 1855, at an election to decide the military commanders-in-chief Okay, my dear students, that's all for today. For your homework, I have 2 assignment for you. Yang pertama itu kalian harus membuat yang namanya biographical recount text. Yang kedua, kalian harus mengerjakan exercise biographical recount text yang berisi 5 soal di bawah ini. Nanti Miss akan share soalnya ini ke email kalian masing-masing ya. Jadi, jangan lupa untuk dikerjakan. Dan satu lagi, yang biographical recount text-nya itu juga harus segera dibuat. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. That's all for today. Tapi jangan berkecil hati, soalnya di lain waktu kita bakal bertemu lagi, membahas materi-materi yang lebih menyenangkan lagi. Nah, dari biographical recount text tadi, hal yang perlu kalian ketahui adalah
Dalam menulis biographical recount text itu, kalian harus pahami terlebih dahulu yang namanya sosok yang bakal kalian tulis. Jadi, kalau kalian gak paham tentang riwayat hidupnya, atau kalian belum pernah dengar informasi tentang seseorang itu, kalian bakal kesulitan dalam membuat biographical recount text. Jadi, kumpulkan dulu data-data tentang seseorang yang mau kalian tulis biographical recount text-nya ya. Nah, untuk berikutnya, kita bakal tetap belajar daring seperti ini, teman-teman. Nanti Miss akan share materi-materi berikutnya untuk kalian. Tapi untuk bahan evaluasian kita tetap seperti yang tadi, ada 5 soal dari exercise dan membuat satu biographical recount text. Thank you for watching this video. I hope that you can enjoy. Dan satu lagi, keep on learning guys. Don't forget to stay safe, stay healthy, and one more, do your very best. Bye-bye.